warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Iqbal Maulana dari kelas MA 23C11. Di sini saya akan membawakan materi tentang ketahanan nasional. Oke, jadi apa itu ketahanan nasional? Kita bahas di next slide selanjutnya. Jadi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Selanjutnya adalah membahas tentang lambang negara. Yang pertama adalah pemilihan lambang negara. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah baru mencari lambang negara yang dapat mewakili identitas dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah desain lambang negara. Pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengadakan kontes desain lambang negara. Desain yang paling terkenal dan menarik perhatian adalah karya seorang seniman bernama Sultan Hamid II. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah prinsip nasionalisme. Yang kedua, prinsip wawasan Nusantara. Yang ketiga, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Berikut adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan ketaatan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada asas kekeluargaan. Prinsip persaudaraan mencakup keadilan, kebijaksanaan, kerjasama, kesetaraan, gotong royong, saling pengertian, dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip ini mengakui keberagaman yang harus dipertahankan dan diperkuat. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menanamkan sikap saling menghargai. Contohnya, menghargai prestasi seseorang, menghargai pendapat seseorang, menghargai suku dan agama seseorang, serta menghargai pimpinan kita sendiri dan lain-lain. Yang kedua adalah mengakui Indonesia sebagai tanah air. Disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia sebagai bahasa nasional dengan baik dan benar kalau kita benar-benar betul merasa berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang keempat adalah menggalakkan golongan dalam masyarakat. Integrasi adalah pembaur, penyatuan, atau penggabungan satu wadah, yaitu negara, guna mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan. Jadi kesimpulan materi yang saya bawakan tadi adalah ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang keempat adalah asas kekeluargaan. Demikian adalah presentasi dari saya. Bila ada materi yang salah ataupun kurang tepat, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.